Pagi, Pak. Iya, Oke, karena kalau Pak. pagi itu jawabannya harus semangat. Kalau jamnya itu lewat makan siang itu biasanya trainernya itu ngasih senam-senam otak dulu. Ada tebak-tebakan gitu ya. Karena masih pagi kita nggak perlu tebak-tebakan. Kita lanjutin soal materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Terutama link canvas ya. Karena link canvas itu kan yang jadi portofolio dari teman-teman yang dibuat hingga nanti akhirnya diuji oleh BNSP itu untuk dapat sertifikat ya. Jadi kemarin link canvasnya itu dibuat untuk jadi project kita bersama ke depannya nih. Nah, kan kita bikin website, bikin sosial media, bikin campaign nantinya itu base-nya atau dasarnya dari link canvas yang teman-teman udah bikin. Nah, nanti itu semua portofolio sorry, project yang kita kerjain bareng-bareng itu di 5 bulan ke depan itu akan jadi portofolio yang nanti akan diuji untuk dapetin sertifikat digital marketing gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada itu ada yang volunteer, kita bahas sebentar aja link canvas itu. Baru kita bahas soal risetnya. Ada yang volunteer? 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 Kemarin eh, yang kita bahas bareng-bareng itu, aduh, maaf ya guys, agak lupaan. Mbak siapa namanya? Mbak Anissa ya? Oh iya, Pak. Boleh. Iya, aduh, Mbak Anissa muncul akhirnya. Harus disummon dulu. Mau di share screen, Pak? Atau Iya, share screen aja. boleh? Sebentar, Pak. Nantinya, ini kan kita hari ini pertemuannya itu tentang riset ya. Nanti di riset itu kita ada positioning kita tuh ada di mana. Itu kita bahas waktu kita ngeriset habis ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi riset itu bagusnya dari teman-teman udah menguasai atau udah punya gambaran yang utuh dan lengkap soal proyek yang akan kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya belum yang utuh-utuh amat, mari kita utuhkan sekarang gitu. 4 cukup kali ya, 2 cewek, 2 cowok gitu ya. Berikutnya nanti habis Mbak Anissa itu siap-siap Mas Mara aja ya. Oke Mas? Pak, mohon Baik, maaf, Pak. ini untuk share screen-nya masih disable. Disable Mbak Bibi. Oke, sudah Pak Muhammad sekarang. Bisa dicoba lagi ya, teman-teman. Iya, iya. Apakah file saya sudah terlihat? Enggak, Mbak, nggak terlihat. Oh, masih belum ya, Pak? Iya, share screen-nya itu mungkin window ya. Ini Atau, kalau di sininya sudah, Pak? ya maksudnya waktu nge-share screen yang di Zoom meeting-nya itu, milihnya apa? Kan ada banyak Oh, window. coba sebentar ya, Pak. Iya, jadi Mbak Anissa buka dulu, habis itu ini stop share dulu, habis itu share screen nanti pilih window yang mana yang mau di-share. Apakah sudah terlihat? Ah ya udah nih. Nah, ya. Oke, ini eh sebenarnya di PPT itu ada template untuk link canvas di bagian bawah sendiri itu. Tapi kalau teman-teman bikin sendiri kayak gini nggak apa-apa sih. Lucu-lucu aja. Ini kali di itu ya, persentasenya dikecilin biar bisa tampil semua atau di full screen juga boleh. Eh, Ah, itu mah kekecilan, Mbak ya. Mana bisa kebencet, baca. Pak, sebentar. Kalau segini kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Oke. Camilan. Bener dari namanya bagus sih. Kalau apa tuh?
punya obsesi lebih itu, sebaiknya langsung aja di apa itu dulu, diamankan itunya, domainnya. Jadi kalau dari teman-teman udah menemukan nama brand, langkah berikutnya itu adalah amankan semua nama itu di aset digital. Jadi kalau udah ada nama brandnya, kemudian amankan itu domain untuk websitenya, amankan username untuk fanspage, username untuk Instagram, username untuk TikTok, username untuk apa lagi ya? Instagram, TikTok, Facebook, iya Facebook, fanpage. Udah sih nggak ada lagi di Indonesia itu yang gede ya, cuma itu aja. Ini udah diamankan ya, Mbak Anissa ya. Nama usernya itu di sosial media dan juga di domainnya ya. Sudah Bapak untuk di sosial media. Kalau domainnya itu, kalau misalnya kan urutannya itu domain diamankan dulu. Habis itu nama domain itu bagusnya dijadiin nama username di sosial media. Jadi orang lebih familiar aja sama domainnya. Oke, kita mulai dari nomor 1, customer segment, pria wanita, 12-35, kemudian genset mahasiswa pekerja kantoran. Ini pedas, pecinta, sebelah. Hmm. Sebelah itu sehat ya guys? Itu apa? Baru ngerti. Tergantung sih Pak, cuman kan kalau misalnya buatan saya itu semuanya homemade. Hmm. Jadi eh, tidak pakai pengawet sama bahan-bahannya itu yang ya bisa disebut premium gitu Pak. Hmm. Oke, problem sama solution itu harus berpasangan ya gandengan. Jadi di sini itu teman-teman yang lain ikut baca ya, bisa baca kan ya? Maksudnya bisa terbaca gitu, bukan bisa baca. Apakah bisa membaca? Gitu. Bisa terbaca kan? Jadi praktis namun sehat itu dijawab dengan MSG tidak mengandung pengawet itu udah klop. Banyaknya sebelah mengandung SSG itu eh, yang belum nyambung itu rasa otentik topping beragam. Jadi itu ada di solusi tapi tidak ada di masalah. Nah, itu adalah solusi untuk yang mana. Jadi bisa aja di problem itu ditambahkan rasa seblak yang terlalu monoton itu masih oke. Jadi jawabannya ada di solusi. Kan solusi sama masalah itu harus gandengan. Jadi jadi tidak boleh ada masalah yang tidak ditulis solusinya dan tidak boleh ada solusi yang tidak ada masalahnya. Terus kemudian harga terjangkau mudah didapat itu tidak ada di masalah. Begitu ya, Mbak Anissa ya. Yang di solusi itu tidak ada ada jawaban di solusi itu yang tidak ada di masalah. Kayak misalnya rasa otentik dengan harga terjangkau itu tidak ada di masalah. Halo, Mbak Anissa. Iya Bapak. Baik Pak. Berarti Mm-mm. nanti di unsubmit direvisi dulu Pak atau bagaimana? Oh, saya bagian itu yang kurang begitu ngerti sih. Yang jelas itu Mbak Anissa perbaikin itu untuk ke depannya. Jadi nanti kita proyek ke depannya itu tidak lagi, ini kan pondasi ya. Kalau pondasinya itu kurang kuat itu ke atasnya itu kan akan jadi ringkih bangunannya kan. Nah, jadi ini kita perkuat untuk pondasinya terus biar ke depannya itu lebih enak mikirnya. Alur berpikirnya itu bisa lebih lancar. Oke, nanti problem sama solution itu harus bergandengan ya. Tidak boleh ada masalah yang tidak dijawab solusinya, tidak boleh ada solusi yang tidak ada masalahnya. Oke, lanjut. Kemudian key metric penjualan harian bulanan, customer growth, loyalty, margin keuntungan. Itu udah bagus key metricnya itu. Beberapa teman-teman di kelas-kelas di batch sebelumnya itu kesulitan tentang key metric, tapi di sini itu Mbak Anisanya udah oke. Selain omset, di sini nulis soal itu customer growth, customer loyalty itu apa namanya itu? Kalau orang datang kembali, aduh lupa namanya.
Langganan, Biasanya, Pak. Mungkin disebut ya langganan ya. langganan. Tapi ada bahasa kerennya itu. Eh, ya ntar kalau ketemu ya. Kalau ingat ya. Itu repeat order. Nah, kan biar keren ya. Repeat order itu kan berarti dia udah cocok, hingga akhirnya dia udah di loyal. Terus margin keuntungan itu bisa lebih lebar dengan mengoptimasi. Biasanya sih kalau semakin banyak ya produknya, marginnya bisa lebar. Atau menemukan bahan baku yang harganya lebih murah gitu. USP-nya sebelah instan tanpa MSG dan pengawet rasa otentik, mudah dimasak, harga terjangkau. Nah, USP ini dia itu harus nyerempet ke masalah. Nah, nyerempetnya udah bener nih, instan tanpa MSG gitu. Tapi kalau misalnya diperbaikin tadi yang problem dan solution itu, nyerempetnya bisa lebih klop lagi. Nah, high level konsepnya ini yang tidak pas. Jadi high level konsep itu adalah upgrade dari USP. Jadi kalau udah USP-nya itu udah punya rasa otentik dan instan, mudah dimasak, terus high level konsepnya apa ke depannya gitu. Ini kan pengulangan aja. Kalau yang ini kan unique value proposition sama high level konsep itu kan sama aja kan. Nah, mungkin high level konsepnya bisa dibuat tahan tapi tanpa pengawet ya. Sebenarnya kemarin kita ngomongnya topping ya, tapi topping udah dibahas di atas ya. High level konsepnya mungkin itu bisa lebih awet, biasanya 2 hari, bisa lebih awet di suhu ruangan atau aku juga kesulitan karena high level konsep itu kita ngomongin soal produknya, produk yang bisa apa, yang dikonversi menghasilkan revenue itu punya konsep apa ke depannya dari Mbak Anissa itu yang bisa bikin produk ini itu lebih inovatif lagi. Jadi high level konsep itu adalah inovasi produk yang masih ada di bayangan dan akan jadi pengembangan ke depannya. Nah, ini aku belum terlalu intuit nih sama produknya. Apalagi belum pernah makan seblak seumur hidup, sumpah. Terus, jadi bisa jadi itu seblaknya bisa lebih awet lagi mungkin ya. Atau seblaknya bisa eh, teksturnya bisa lebih kenyal tapi renyah atau dibuat seperti itulah. Yang sekiranya inovasi ke depannya seperti apa untuk seblak. Unfair advantage itu, nah ini unfair advantage itu sebenarnya privilege. Makanya kemarin kan kita pernah sebutkan kalau unfair advantage ini bakal jadi salah satu yang sulit untuk diisi. Mbak Anissa udah baca contoh-contohnya yang di bawah itu. Sudah, Pak. Namun kalau misalnya ngelihat dari contoh kan ada bingung ya. Soalnya kan contoh-contohnya itu nggak kurang ini kalau misalnya ke makanan kan lebih ke jasa sama itu ya, Pak. Nah, kalau misalnya berbicara unfair advantage, kalau misalnya seperti ini itu bagaimana, Pak? Unfair advantage itu bahasa lebih mudahnya itu kan tak sebut privilege tadi ya. Jadi misalnya sebelah itu dibuat dari apa ya? Sebelah itu kayak ada bakso acinya. Hmm. Sebelah itu seperti kurang lebihnya seperti apa ya, Pak? Bakso gitu, Pak. Sama-sama kuah pedas, terus toppingnya kayak kerupuk, ada apa ciloknya sama apa somai kering. Hmm. Jadi unfair advantage itu bisa jadi akses ke bahan baku itu Mbak Anisanya dapat lebih mudah gitu. Jadi misalnya ada 10 orang jualan seblak di Bandung, termasuk Mbak Anissa. 9 yang lain itu harus ambil bahan baku di luar Bandung. Sementara Mbak Anissa bisa ambil bahan baku di dalam Bandung. Otomatis kan dari ongkos itu bisa ditekan karena bahan baku ngambilnya itu dekat. Itu unfair advantage. Sementara yang lain itu nggak punya akses di situ. Itu kan disebut privilege ya, tidak adil. Unfair itu kan tidak adil.
keuntungan yang bisa bikin lainnya itu iri gitu. Nah, jadi bisa dari pembuatan, dari bahan baku, bisa dari penjualan. Jadi misalnya Mbak Anissa itu adalah ketua ibu-ibu PKK Sebandung. Nah, ibu-ibu PKK Sebandung itu sering ngadain acara. Terus konsumsinya itu yang handle itu Mbak Anissa. Jadi seblaknya itu bisa disebarkan lewat acara ibu-ibu PKK Sebandung. Nah, yang punya kuasa untuk menentukan itu kan Mbak Anissa, yang lain kan tidak punya. Nah, itu semacam kayak gitu, privilege itu maksudnya. Jadi yang bisa bikin yang lain itu. Pak izin bertanya kan di sini produk saya sudah menjadi produk Danus. Danus itu kayak apa? Jadi ada suatu UKM di kampus dan UKM-nya itu kan menjual produk gitu ya Pak. Nah produk saya itu sudah dijadikan produk tetap. Jadi kalau misalnya ada bazar atau misalnya ada danusan itu suka ke bawah gitu Pak. Suka jadi produk yang dijual. Hal Ya, itu iya itu juga itu. bisa masuk. Bisa udah oke itu kan. Kecuali itu loh. Maksudnya yang lain tuh apa tadi? Banus ya? Danus, Danus. Oke, dana tidak usaha. boleh ada seblak lain jualan di Danus. Nah, itu udah Ya, unfair advantage. Ya. terima kasih Jadi Pak. kan ya makasih juga itu kan tidak adil. Karena judulnya memang unfair. Terus funneling penjualan Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, oke, toko online, Shopee ya karena dia itu ya, karena apa frozen, jadi dia bisa dijual, dikirim. Beda dengan bakso ya. Oh bakso ada yang frozen juga ya. Tapi kuahnya gimana ngirimnya? Oke, revenue-nya itu penjualan produk, reseller. Nah, resellernya benar. Kemarin kan bingung selain omset itu jualnya apa gitu. Nanti kalau udah brandnya terkenal banget itu bisa nambah itu sih apa merchandise. Di ada kaos camilan. Oke, cost structure itu di bahan baku, Pak, biaya pemasaran, biaya pengiriman. Biaya pemasaran itu sama biaya itu loh. Iya sama sih marketing sama branding kadang dijadiin satu. Kalau scoop level usahanya itu masih kecil. Oke, Mbak Anissa, ini udah oke. Nanti kita ngobrol soal, bukan bukan ngobrol, kita bahas soal riset bagaimana bisa dapetin pelanggan. Ini kan konsepnya udah jalan ya, udah klop, udah ada gitu. Terus kita nextnya itu adalah nyocok-nyocokin nih, nyocok-nyocokin di customer segmen mana kita bakal main dan kita harus ngapain agar bisa cocok dengan tadi gitu. Tadi dengan customer segmen yang kita pilih, dengan segmentasi pasar yang kita pilih. Jadi kita bakal riset pasar. Kayaknya itu usaha saya. Ini kan 12-35 tahun itu pria dan wanita itu masih terlalu luas ya. Nah, jadi kita akan kerucutkan lagi seperti apa yang segmentasi pasar kita yang pas dengan produk kita, kemudian kita harus ngapain tuh. Nah, kitanya harus ngapain, itu nanti kita bakal bersiap-siap untuk bikinin aset-aset digital, kayak misalnya tadi website sama sosial media, terus kita combine keduanya itu, kita combine keduanya untuk bisa mendatangkan traffic. Nah, traffic tadi itu yang bisa nantinya dikonversi menjadi penjualan. Kayaknya di pertemuan pertama ada yang tanya itu. Aku lupa juga namanya. Maaf ya. Oke, terus. Udah kalau gitu. Makasih Mbak Nisa. Baik, terima Sukses kasih ya. juga Bapak. Ya, Ini ada Mas Mara-Mara di sini. Mas Mara-Mara udah tadi? Iya Pak, aku izin share screen ya. Iya, boleh. Ya lumayan sih ini buat pemanasan. Kayaknya nambah 2 lagi oke ya. Cewek berikutnya siapa yang volunteer? Habis Mas Mara-Mara ini. Oke, oh ya ini yang Mbak Sinta yang tanya soal traffic ya. Ingatkan aku. Bisnis Apa model in udah Canvas. Pak? Udah, tapi kurang gede dikit. Coba 52. Ya udah, gak usah dipas-pasin juga. Anu digeser ke bawah dikit aja. Banyak kan guys?
Dah. Ini berarti anu ya, mirip sama maksudnya barangnya itu mirip sama Mbak Anissa tadi ya? Kata Mbak Anissa sih bakso aci sama sebelah mirip. Oke, silahkan Mbak Mas Mara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. izin memperkenalkan bisnis model M tanpa satu. Ini produknya namanya itu bakso aci Jawara. Nah, terus untuk customer segmen itu ada gender itu perempuan dan laki-laki. Terus usianya itu ada 10 antara 10 sampai 50 tahun. Terus berpenghasilan dari sekitar 2 juta sampai 10 juta. Nah, terus di sini ada Di masalahnya sebentar ini juga saya baca ya. di masalahnya itu ada kurangnya ragam jenis varian bakso aci yang ada di pasaran. Terus yang kedua itu waktu BBU atau best before use itu yang terlalu singkat sehingga tidak berdampak pada penjualan. Nah, terus ada solusinya itu penyelesaiannya menyediakan bakso aci dengan varian yang beragam seperti original, sir ayam, bakso cincang, dan mercon. Terus yang poin kedua itu peningkatan kualitas dan proses produksi dan menggunakan kemasan yang higienis dan aman. Terus selanjutnya itu ada Di unique value. unique value itu ada yang poin pertama memiliki kemasan berjenis mangkuk plastik atau paper bowl. Yang poin kedua itu menyediakan varian yang beragam dari dalam bahasa aci ini seperti yang tadi ada original ayam suwir, bakso cincang, dan varian mercon. Terus ada high level konsepnya itu ada menyediakan beberapa jenis varian topping bakso aci, beberapa yang berbeda di pasaran. Terus yang memiliki penampilan kemasan yang menarik dan higienis aman. Terus selanjutnya ada review stream itu dari hasil penjualan produk secara pribadi, terus hasil penjualan produk secara konsiasi. Yang ketiga ada hasil penjualan produk secara reseller. Terus selanjutnya ada key matrix, ada menjadi penjual bakso aci yang memiliki beragam varian bakso aci, memiliki total penjualan 50 pieces per minggu. Yang poin terakhir itu menjadi bisnis yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Terus di sini ada channel. Di channel itu ada Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, e-commerce, dan reseller. Terus yang itu ada cost structure itu ada gaji, biaya bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran, biaya perawatan, biaya investasi. Selanjutnya ada on fire and page, itu ada poin pertama jarangnya penjual bakso aci di pasaran yang memiliki banyak varian. Terus dekatnya lokasi supplier bahan baku. Terus yang poin terakhir itu sistem penjualan dengan cara konsiasi. Oke. Ini answernya itu udah masuk sih. Yang bridgingnya belum bagus itu adalah di customer segment ke masalah. Karena begini maksudnya di customer segment itu dia tidak ditulis itu pecinta bakso aci. Jadi tiba-tiba aja ada masalah. Maksudnya di customer segment yang pertama dia terlalu lebar ya. 10 sampai 50 tahun itu masalahnya itu kan customer segmentnya usia 10 hingga 50 tahun. Terus kemudian masalahnya itu adalah kurangnya jenis varian bakso aci. Nah, itu tidak menggambarkan masalah di wanita dan pria di usia 10 sampai 50 tahun begitu. Jadi bridgingnya itu belum smooth. Kalau misalnya kita presentasi ke depan investor itu, nah ini kan yang jadi poin dasarnya kan seperti yang kemarin tak sebutin itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Sisanya kan ngikutin.
Nah, di punya Mas Mara ini yang terakhir-terakhirnya itu udah oke, depannya itu malah yang belum kuat hubungannya. Jadi misalnya customer segment itu jangan terlalu lebar. 10 sampai 50 tahun itu terkecuali itu ya, terkecuali barangnya itu atau produk kita atau apapun itu, jasa atau produk kita itu memang benar-benar dibutuhkan intens di usia 10 hingga 50 tahun. Jika tidak, kita itu harus kerucutkan ke orang yang benar intens. Jadi misalnya produk kita itu target utamanya, segmentasi pasarnya itu di usia 18-24 misalnya, di anak milenial. Nah, nanti ada secondary market itu baru di usia berikutnya. Tapi kalau dari awal itu range usianya udah terlalu lebar, nah nanti kita bakal kesulitan tuh untuk nentuin campaign-nya seperti apa, buat nentuin kontennya seperti apa. Karena kan konten itu pengaruh ke demografi pembaca juga. Anak 10 tahun dengan 50 tahun kakek apa enggak ya? Ya kakek kali ya. Dengan yang udah punya cucu, itu selera kontennya beda. Jatuhnya itu jatuhnya kita tidak punya strong point-nya gitu. Nah, misalnya punya segmentasi pasar utama itu 18-24. Nah, 18-24 itu kan bakal misalnya kita udah klop sama di ring usia 18-24. Nah, sisanya itu akan terinfluence sendiri. Jadi secondary marketnya akan terinspirasi oleh yang primary target. Primary market. Nah, jadi kurang lebihnya begini, kurang lebihnya itu ya. Salon kecantikan, salon rambut misalnya, itu kan ada banyak ya. Ada yang memang targetnya itu anak muda itu, terus ada yang targetnya itu memang tante-tante yang mau pergi ke kondangan, tante-tante yang mau arisan misalnya. Ini contoh ya, buat menjelaskan primary market sama secondary market. Nah, primary marketnya salon kecantikan itu udah jelas, misalnya anak Gen Z gitu ya, generasi milenial. Nah, mereka itu akan melakukan branding dan marketing kepada anak generasi milenial tadi, generasi Z tadi, Gen Z tadi, 18-24 ya. Nah, nanti lama-kelamaan, entah itu yang secondary marketnya, yang tante-tante, ibunya, itu kan lama-lama terpengaruh juga. Anakku kok anakku sering ke salon ini sih, ada apa emang di sini? Itu ramai banget. Lama-lama kan akan terinfluence. Tapi kalau dari awal dia sudah range-nya terlalu lebar, dia target semua, anak muda bisa, tante-tante bisa, ibu-ibu bisa, dia akan kesulitan untuk memposisikan brand dia sendiri. Karena akhirnya karena terlalu lebar, dia tidak ada yang kuat. Dikenal oleh anak muda, kadang iya kadang enggak, dikenal oleh tante-tante atau ibu-ibu itu, kadang iya kadang enggak, tidak ada strong point-nya. Tapi setelah, kalau misalnya dia itu mulai dari yang kecil dulu, terus kemudian terkenal di satu komunitas gitu, dia akan menginfluence komunitas yang lain. Nah, jadi untuk customer segmentasi itu dikerucutkan lagi ya, Mas Mara itu, yang lebih spesifik. Misalnya yang suka nyemil itu di usia, kan ini bakso aci ya, 50 tahun mungkin bisa diturunkan karena mungkin ada hubungan dengan gigi nih. Bakso aci itu apa 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 kenyal kayak seblak apa enggak ya? Saya juga belum makan guys bakso aci itu. Ya ampun, saya itu ada di Jawa Timur, jadi untuk yang makanan-makanan Jawa Barat tuh agak kurang familiar. Dikerucutkan yang memang target utamanya Mas Mara itu segmentasi pasarnya di usia berapa. Itu penting banget karena habis ini kita melakukan riset untuk pasar itu biar nggak bingung. Oke, terus kemudian penghasilan tuh tidak ada kaitannya kecuali memang ini barangnya di luar jangkauan gitu. Tapi kalau misalnya buat makan kan kemungkinan besar itu masih di dalam jangkauan semua kan. Terus kemudian early adapternya itu udah oke, masakan instan praktis. Ini by the way bakso aci instan juga kah? Iya, Pak. Oke. Terus, nah customer segment itu jangan langsung bakso acinya muncul di masalah. Jadi misalnya bisa ditulis itu
karena customer segmennya anak kuliah dan anak kuliah dan orang kerja kantoran misalnya, berarti masalah yang muncul itu mungkin bisa jajanan yang instan tapi enak misalnya gitu ya. Di jajanan populer yang bisa disiapkan secara instan. Nah, itu kan salah satu masalah gitu. Lalu jawabannya itu adalah bakso aci instan gitu kan, jajanan populer yang bisa disiapkan dengan instan. Maka jawabannya bakso aci instan, atau langsung aja di customer segment itu dituliskan, karena bakso aci ini bukan barang baru gitu kan. Jadi langsung aja dituliskan di customer segment itu, pecinta bakso aci yang ogah ribet. Nah, itu masih masuk akal. Langsung lah hilang Mbak Mas. Mas marah, Mas. Hai. Ya, ini bener ya, Mas malah hilang di saya doang atau di teman-teman semua? Iya Pak, Bila Pak, Wah, jangan-jangan dia sedih habis dikritik. Mas malah yang sabar ya. Atau dia lagi nyiapin bakso aci. Jadi sambil nunggu nanti kita balik lagi aja. Mbak Sinta aja yuk Mbak. Biar siap Pak. kita tidak offset kayak kemarin. Disindir saya kata enak. 2 jam lebih kata Mbak Bibi. Sudah bisa dilihat Pak? Sudah, sudah. Ini cetak lanyet ya. Oke lanjut. Maksudnya biar saya baca sendiri aja. Karena itu masalah itu. Durasi. Oke. Live stage semua perusahaan Indonesia media sosial. Oke, ini pertanyaan yang pertama itu, Mbak Sinta ini layarnya itu custom atau memang ada minimal ordernya? Tanpa minimal order Pak. Kebetulan Sekarya Goods itu sudah ada bisnis milik teman saya gitu. Jadi saya minta izin ke beliau untuk dibuat tugas gitu. Oh, dia satu bisa ya? Oke, kalau satu bisa itu lebih tepatnya itu kita pakai dua pendekatan. Maksudnya ini kan ditulis di sini membedakan panitia karyawan gitu kan. Itu kan layarnya itu sebagai identitas gitu kan. Nah, tapi karena bisa custom, bisa satu doang, itu kan bisa buat gaya-gayaan juga kan. Oke. Oke, customer segmentasi 18-30 harusnya sih spesifik nyebutin ada profesi. Kalau di lanyard tuh kan biasanya dipakai oleh karyawan ya. Lanyard itu mahasiswa buat apa kira-kira? Untuk biasanya ada event kayak 17 Agustus gitu Pak. Ada OSIS atau Oke. Berarti 18-30 karyawan dan juga sekarang vape juga biasanya itu dikasih lanyard ya. Apa itu juga masuk ya? ya itu juga termasuk Pak. Hmm. Oke, terus kemudian early adapter perusahaan organisasi. Ya, oke. Live stick itu tidak perlu sih. Karena kan harganya terjangkau ya. Kan nggak nyampe jutaan juga. Jadi tidak terlalu jadi dimasukkan di situ. Media promosi berbayar, terbatas waktu promosi. Promosi murah gratis, promosi jangka panjang, tidak jelas perbedaan dengan media. Oke.
Oke, nah ini di high level konsepnya itu belum menggambarkan inovasi dari produknya ya. Jadi itu belum menggambarkan itu, jadi harusnya ditulis apa nanti ada lanyard glow in the dark gitu kan. Itu kan menunjukkan inovasi dari lanyardnya itu ke depannya seperti apa gitu. Nah, yang high level konsepnya itu bisa diganti. Kemudian untuk channeling ini tadi kan Mas Mara belum nyampe ke channeling. Channeling itu atau funneling itu yang kita tuliskan, yang terukur aja di sini nantinya. Yang terukur itu tentunya yang digital. Jadi M2M itu enggak, mod-to-mod itu kan M2M ya. Itu enggak, terus kemudian platform aja semua. Tadi kan Mas Mara nulisnya reseller, nah reseller juga enggak. Kecuali resellernya itu ada di suatu platform, ya, biar bisa terukur. Misalnya ada di e-commerce gitu kan. Nah, yang ditulis e-commerce-nya bukan resellernya. Nanti key metricnya bisa aja ditulis eh, banyaknya reseller di e-commerce itu kan bisa terukur jadinya. Tapi kalau reseller doang itu tidak bisa terukur secara digital. Oke, sebentar. Ini berarti revisinya di high level concept itu harus menunjukkan inovasi dari produknya. Itu tadi bagus kayaknya. Hanya glow in the dark. Terus kemudian unfair advantage itu anu privilege tadi itu ya. Apa kira-kira ya? Misalnya custom design gratis itu maksudnya itu sesuatu yang sulit ditiru oleh kompetitor. Jadi kalau custom design gratis itu kan kurang lebihnya mudah untuk ditiru oleh kompetitor lainnya. Jadi kompetitor kalau mau ngekor itu gampang. Kalau dengan custom design gratis. Terus budget dengan customer juga tidak terlalu sulit untuk ditiru gitu. Nah, yang sulit ditiru tuh misalnya Mbak Sinta itu adalah supplier IO, Mbak Sinta dari mana? Eh, Negaranya. Anu dari kotanya. dari Bojonegoro, Pak. Nah, misalnya Mbak Sinta itu adalah ketua asosiasi IO dan DO se-Bojonegoro. Jadi misalnya mau ada event itu semuanya pesan ke Mbak Sinta. Nah, itu adalah unfair advantage. Itu kan berarti yang lain nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, itu kalau project itu udah pasti Sinta yang supply. Nah, yang begitu-begitu itu yang disebut dengan unfair advantage. Kalau yang sebatas ini, tadi custom design gratis, budget sesuai, itu lebih tepatnya di USP, Unique Value Proposition. Jadi yang unfair advantage itu dipindah ke USP, Unique Value Proposition. Yang unfair advantage-nya, Mbak Sinta pikirin lagi. Misalnya dekat dengan kayak tadi itu loh. Privilege itu bisa dari pembuatan produknya atau pemasarannya. Jadi kan Mbak Anissa itu privilege-nya karena dia itu sudah tergabung dengan aku lupa ya Mbak Anissa tergabung apa Mbak? Dan Danso Komunitas UKM, Kak. Danus ya. Ya, Danas. Iya, nah, Mbak Anissa tergabung sama Danus dan udah jadi supplier tetapnya Danus untuk acara yang untuk acara basar kali Mbak. Yang hingga akhirnya sebelahnya bisa disuplai ke sana. Itu kan suatu keuntungan atau advantage yang sulit ditiru oleh kompetitor gitu. Dia unfair advantage dipindah ke unique value proposition karena itu memang lebih tepatnya itu USP. Terus unfair advantage-nya Mbak Sinta pikirin ya. Bisa apa ya? Aku juga anu cuma bisa bantu deskripsinya. Kadang kalau ada ide itu bisa bantu sampai jawabannya, kadang cuma bisa bantu deskripsinya aja. Tapi kurang lebihnya Mbak Sinta paham tentang konsep unfair advantage gitu ya. Itu bisa dari pembuatannya atau bisa dari pemasarannya. Kayak tadi Mas Mara nulis kan, unfair advantage-nya itu dia dekat dengan bahan baku. Nah, itu kan kecuali dia ada di daerah di daerah pengusaha bakso aci itu jadi nggak unfair advantage. Tapi kalau dia itu
sekitar daerah dia itu tetangganya tidak ada yang jualan bakso aci. Nah, terus dia jualan bakso aci dekat dengan bahan baku, itu jadi unfair advantage. Oke, kemudian channelingnya tadi diganti yang digital aja karena itu ada erat hubungannya dengan key metric. Terus revenue stream, ecer atau grosir, sebenarnya itu kalau misalnya itu apa tuh? Layar itu bisa disewain nggak sih jadi itu? Maksudnya space untuk iklan. Tapi sulit juga ya kan, yang pesan itu udah punya desain sendiri, nggak jadi, Mbak, nggak jadi. Oke, revenue streamnya itu masih di omset. Omset itu baik ecer ataupun grosir, terus key metricnya di omset. Ada key metricnya selain di omset apa kira-kira? Ya memang kuatnya di omset. Oke, terus cost structure sudah, ya berarti yang diperbaiki tadi, Pak, ya, unfair advantage itu dipindah ke unique value proposition, kemudian life stack-nya dilain aja sih. Karena kan begini, semua kalangan ekonomi bisa membelinya kan bukan berarti dia harus mempunyainya gitu. Nah, kalau bisa disambungin dengan ini kan yang ditulis itu masih IO dan juga maksudnya masih di event dan juga masih karyawan kantoran. Nah, itu kan repeat ordernya tidak bisa itu ya, tidak bisa terlalu cepat. Karena kalau udah pesan itu dipakai terus kan bisa gitu ya. Kecuali hilang, rusak segala macam. Nah, harusnya itu kita ambil lifestyle-nya. Jadi lifestyle-nya itu adalah layarnya untuk vape itu kan bisa juga dibuat. Kalau bisa dimasukin ke sini tuh oke. Dengan begitu maka waktu bikin konten ini itu lebih varian, lebih punya variasi. Kalau bikin konten ditujukan hanya untuk karyawan kantoran, terus pada orang yang ada event itu kan event tidak setiap hari, kemudian karyawan kantoran itu kan belinya cuma sekali. Sementara kalau dipasin sama lifestyle itu hampir setiap hari kan. Misalnya lanyardnya itu disesuaikan dengan bajunya gitu kan. Pendekatannya ke lifestyle. Jadi lanyardnya itu, apalagi kan lanyardnya itu buat itu ya, buat apa? Buat vape. Nah, misalnya bajunya coklat, vape-nya warnanya coklat juga. Sorry, kok vape-nya lanyardnya warnanya coklat juga. Jadi nanti bikin kontennya itu lebih ke lifestyle-nya biar menarik selain fungsi lanyard yang basic. Jadi fungsi lanyard yang basic itu kan untuk karyawan dan untuk identitas di sebuah event gitu. Nah, itu udah basic. Biar ada pembedanya, waktu bikin konten itu Mbak Sinta bisa bisa bahas OOTD dikit. Jadi kalau bajumu warna ini, layarmu warna ini, atau ada namamu itu kan jadi lebih menarik untuk kreativitasnya nanti sih. Di proses campaign-nya nanti maksudnya. Begitu ya Mbak Sinta, ada pertanyaan Mbak? Sebenarnya Pak, kurang lebih juga saya paham apa yang dijelaskan Pak Mamat gitu. Oke Mbak. Kasih ya Mbak. Teman-teman Terima kalau kasih mau Pak minum, Mamat. minum aja ya. Saya juga udah aus nih. Oke, makasih. Mas Mara, mana Mas Mara? Mas Mara tadi karena itu, Mas Mara ghosting, jadinya digantikan Mbak Sinta tuh. Ya, Udah Bang hampir Mamat, jam 9. maaf tadi juga sinyalnya hilang. Iya, jadi tadi yang diganti aku sampai lupa sih. Unfair advantage-nya tuh udah masuk karena kan menjelaskan dekat dengan bahan baku ya. Dekat dengan supplier atau bahan baku gitu tadi. Terus yang jadi revisi itu untuk funneling atau channeling itu kita channelingnya itu di media, di aset digital yang bisa terukur. Jadi seller itu kan tidak bisa terukur ya, secara umum. Jadi kan reseller itu bisa kelihatan dari
data internalnya Mas Mara gitu. Nah, beda dengan reseller yang ada di marketplace misalnya. Nah, itu kan bisa di-searching, bisa kelihatan, bisa diakses oleh umum. Karena Lean Canvas ini guys, gunanya memang menjelaskan usaha kita ke orang lain. Yang orang lain itu nggak perlu buka-buka pembukuan kita, nggak perlu buka-buka internal kita, tapi bisa ngelihat progresnya itu lewat internet gitu kan, semua orang punya akses untuk melihat progresnya. Gitu. Jadi makanya yang jadi tolak ukur itu funneling dan marketing metricnya itu kayak jumlah follower, terus kemudian lakunya berapa itu kelihatan kan di sosial media atau secara publik kelihatan. Gitu ya. Ada lagi volunteer satu mungkin, kalau tidak ada kita lanjut ke materi hari ini. Oh ini, Mas Fadli. Yuk silakan. Ya, Pak, izin share ya, Pak. Mm-mm. Terlihat, Pak. Wah ini Anda ini. Mas Fadli ngerti konsep Red Ocean sama Blue Ocean nggak? Oke, Pak, ini ada produk es teh dari saya, namanya Ngeteh Pal. Jadi customer segmennya ada laki-laki dan perempuan 15-35 tahun, untuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Tempatnya di Banjarmasin, khususnya hobinya olahraga dan nongki. Early adopternya ada anak muda yang suka minuman manis dan segar yang bisa diminum saat santai ataupun setelah olahraga. Setelah itu ada problemnya es teh manis yang ada di pasaran terlalu manis dan berlebihan sehingga menyebabkan tidak sehat, dan sampai tidak bisa beli di mana saja. Terus solusinya membuat teh herbal yang sehat namun tetap kekinian. Terus unique value proposition-nya ada es teh sehat dengan banyak varian rasa. Kedua ada kemasan minuman yang aman dan menarik yang dipamerkan. Terus bahan kualitas tinggi dan cita rasa teh yang khas. Ada harga relatif terjangkau. Channelnya ada secara offline dan yang online-nya ada seperti aplikasi pemesanan online, GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan sosial media, Instagram, YouTube, TikTok, website, dan landing page. Ada biaya sewa tempat, gaji, dan lain-lain, biaya produksi, biaya marketing dan branding, revenue stream-nya, pendapatan dari pool penjualan produk. Begitu, Pak. Oke. Ini Mas Fadil apa Fadli? Fadli ya? Adli, Pak. Ya, ngerti konsep Red Ocean dan Blue Ocean nggak? Soalnya kan Belum, Pak. waktu si Pucung itu, si Arif Muhammad bikin es teh Indonesia itu kan sempat ramai pembahasan Red Ocean dan Blue Ocean. Jadi benernya Red Ocean Blue Ocean itu udah itu konsep lama, cuma gara-gara si siapa sih ini mau siapa namanya yang Pucung sih, Muhammad siapa? Arif Muhammad, Pak, benar. Iya benar, Arif Muhammad, kan saya lupa tadi namanya. Nah, waktu Arif Muhammad bikin ST itu dibahas lagi Red Ocean sama Blue Ocean. Jadi Red Ocean itu adalah usaha yang banyak konsumennya dan banyak yang ikutan jualan. Tuh Red Ocean namanya. Makanya dinamain Red itu kan. Karena pertarungannya di situ sengit. Yang customernya banyak, terus kemudian penjualnya banyak. Sementara kalau Blue Ocean itu adalah customernya sedikit, customernya belum ada, penjualnya sedikit. Jadi di Blue Ocean itu akan jadi apa tuh? Di Blue Ocean itu akan jadi persaingan tidak sengit, tapi risikonya tinggi karena customernya belum terbentuk. Sementara di Red Ocean itu customernya terbentuk, terus penjualnya udah banyak, demand-nya udah banyak. Makanya persaingannya tinggi. Di Blue Ocean tadi itu customer-nya dan demand-nya belum terbentuk dan penjualnya sedikit. Nah, jadi penjual yang ada di Blue Ocean itu jadinya risikonya tinggi karena belum kebentuk ekosistemnya atau demand-nya itu. Nah, si Arif Muhammad itu ketika dia bikin SC Indonesia
itu dia main di tengah-tengah, di antara Red Ocean sama Blue Ocean gitu. Main di tengah-tengah karena teh itu udah ada dijual di mana-mana gitu. Di setiap warung itu pasti ada es tehnya. Nah, bedanya si Arif Muhammad itu berani jualan teh dengan konsep outlet tadi itu. Kan sebelumnya outletnya kecil ya. Kayak misalnya air mata kucing itu kan teh juga ya. Terus juga tapi tidak tidak sebesar yang Arif Muhammad bikin. Jadi itu sekilas gambarannya sih. Itu kan intermezzo ya. Oke, kita kembali ke sini. Di sini itu customer server-nya udah oke, early adapter-nya itu ya nyerempet udah oke. Terus kemudian problemnya ini yang belum nyambung dengan solusinya. Ada beberapa itu yang belum nyambung. Sebentar ya. Tadi kayaknya ada deh. Apa aku yang salah baca ya? Bentar, kita. Oh, ya bener udah nyambung. Sorry ya Mas Fadil, tadi kayak nggak nyambung, ternyata nyambung. Oke, kita lanjut ke unique value proposition-nya itu. Ini Mas Fadil udah ada usahanya atau belum? Atau masih angan-angan? Masih ide, Pak. Oke, unique value proposition-nya es teh dengan banyak varian rasa, kemasan menarik. Kemasan menarik itu maksudnya eh, itunya apa? Desainnya atau bentuk 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 kemasannya? Desainnya, Pak. Hmm. Oke, terus kemudian akses riset dan uji lab terkait kesehatan itu bisa dijelasin nggak? Oh, ya ini Pak, karena kemarin di kampus saya ada bisnis plan kan, saya dapat pendanaan itu Pak. Terus dosen pembimbing saya ini kan ada kenalan gitu Pak terkait yang memang uji lab terkait kesehatan makanan gitu Pak. Jadi otomatis ada aksesnya Pak. Oke. Kalau gitu, itu secara brandingnya itu, sebenarnya itu bisa dibikin untuk teh pang itu adalah teh sehat gitu. Karena ada dasarnya itu adalah dasar saintifiknya itu udah melalui riset dan uji lab. Nah, ini misalnya beneran proyeknya jalan, ini bisa dijalanin atau enggak? Insya Allah bisa Pak. Kan misalnya nanti kita mau bikin aset digital, kemudian kita bikin campaign. Nah, campaign-nya itu kan udah ada pendekatan tuh dengan pakai tes sehat tadi kan. Nah, tes sehat itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari uji lab ini. Nanti di situ baru kita branding, eh, bikin brand image bahwasanya ngeteh pang itu lewat uji riset hingga akhirnya tehnya ini benar-benar sehat ya. Terus juga nanti untuk konten-kontennya itu bisa jelaskan tentang manfaat teh dan manfaat teh lainnya yang kebanyakan gula atau segala macamnya. Tapi itu maksudnya ini kalau jalan, kalau jalan itu kan harus dilakukan untuk riset dan uji labnya. Kalau yang lain aku pikir itu tidak terlalu sulit sih. Tapi kalau yang riset dan uji lab itu beneran bisa atau memang masih berupa konsep? Masih berupa konsep Pak. Nah, itu bagian sulitnya di situ. Kalau kita mau jadiin akses uji lab itu sebagai dasar brandingnya nanti, ya, bahwasanya ngeteh pang ini ngeteh sehat ya, itu harus dilakukan. Kalau tidak itu, kalau tidak itu nanti kita brandingnya jangan pakai itu aja, gitu ya. Kira-kira itu bisa dilakukannya itu seberapa peluangnya seberapa banyak? Karena kan menarik, kalau es teh doang ya, itu kan agak susah ya.
Itu es teh itu setelah ada Arif Muhammad semuanya bikin, jatuhnya nggak Blue Ocean lagi, tapi udah red sekarang. Karena semuanya udah bikin teh-tehan gitu kan. Seberapa mungkin itu dilakukan untuk riset uji teh itu? Mungkin sekitar 70% Pak, karena dosen saya kemarin kan ini kan idenya kemarin diikutkan di PKM, terus Hmm. nggak lolos Pak. Terus kata dosen saya kemarin, kita coba riset ya ke teman Bapak ada yang punya akses kayak gitu Pak. Oke. Tapi yang di riset itu kan teh racikannya Ngeteh Pang ini kan, maksudnya produknya kan. Iya Berarti Pak. Ngeteh Pang kan udah punya produk ya, udah punya produk gitu kan. Terus itu butuh dites gitu kan. Iya, iya. Oke, berarti sebisa mungkin diupayakan aja itu. Terus kemudian saya kan tidak terlalu paham soal komposisi teh dan apa yang disebut dengan sehat. Nah, nantinya itu adalah tugas Mas Fadli sendiri untuk menyambungkan hasil uji lab itu dengan narasi yang menyehatkan gitu kan. Jadi misalnya teh itu kan mengandung tanin ya, tapi tanin berapa persen itu yang baik untuk kesehatan tuh berapa. Teh juga ada kafeinnya sedikit, itu berapa itu. Bagian itunya itu di tugas Mas Fadil. Fadil. Aduh. Makanya itu tadi saya push agar itu ada itu agar branding dari Ngeteh Pang ini beneran kuat. Kalau enggak, itu kan jatuhnya klaim self claim itu klaim sendiri bahwasanya teh herbal itu bagus untuk kesehatan dan bla 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 itu kan. Orang itu lebih percaya dengan dua hal. Yang pertama dia percaya sama review orang lain atau review influencer. Yang kedua dia percaya dengan alasan ilmiah. Nah, kalau yang ngeklaim itu yang jual hampir tidak percaya sih banyakkan orang itu. Makanya kalau misalnya dapat dua tadi itu, dapat legitimasi dari dua, dari orang lain atau dari eh, ilmiah tadi itu bagus. Makanya dikejar aja itu. Oke, kemudian channeling itu tadi kan saya udah bilang kalau semua itu digital karena kelihatan, tapi beda dengan store ya. Kalau outlet itu kan kelihatan ya. Jadi itu bisa dihitung juga sebagai channeling. Kalau reseller tadi Mas Mara itu kan nggak kelihatan. Kecuali resellernya itu buka outlet, nah itu nggak apa-apa. Atau resellernya eh, ada di apa tuh? Ada di marketplace kayak tadi itu nggak apa-apa. Intinya itu adalah channeling itu bisa diakses umum oleh orang lain. Nah, kalau itu bikin outletnya itu didaftarkan aja di Google Map. Nantinya itu bisa dipamerin kepada calon investor. Nah, ini loh ada beneran. Kalau misalnya outletnya itu tidak bisa di-tracking secara digital, itu yang tidak perlu dituliskan di situ, di channeling itu. Tapi kalau misalnya bisa di-tracking secara digital, itu masih oke. Terus pemakanan online, sosial media, nah ini udah channelingnya udah benar, udah bisa ke-tracking secara umum. High level konsepnya itu yang masih kurang nyambung, itu harus harus hmm, inovasi dari produknya Mas Fadli nanti itu. Misalnya itu kalau memang mau fokus di teh herbal, ada spesifiknya misalnya teh yang bagus untuk tenggorokan gitu. Misalnya nanti kan ke depannya gitu. Bagus untuk tenggorokan tapi pakai es. Tapi maksudnya itu ada variannya itu memang kalau memang mau teh sehat, ada variannya mengarah ke sana. Varian yang ada setengah-setengah obatnya gitu. Itu bisa jadi high level konsepnya ke sana. High level konsep itu adalah pengembangan dari produk yang ada di bayangan tapi belum dilakukan sekarang. Itu jadi plan berikutnya gitu. Key metriknya 1000 pieces per bulan, 35 cup per hari. Oke, terus cost structure juga oke. Revenue stream itu tadi kalau ada, oh nggak ada reseller. Tapi kalau ada outlet, terus outletnya itu ada banyak dan bukan punya Mas Fadli semua, harusnya ada pendapatan dari franchise, ya, dari kemitraan, jadi pendapatan dari penjualan produk dan kemitraan.
Karena kalau kemitraan itu kan dia bayar setahunnya ya, untuk menggunakan brand kita. Yang perlu diedit itu revenue stream, ditambahkan pemasukan dari kemitraan, terus kemudian high level konsepnya juga tadi diubah, terus sisanya udah oke sih. Begitu ya Mas Fadli. Kasih ya. Baik, Ada Pak. pertanyaan Terima nggak? kasih banyak. Cukup jelas, Pak. Oke, kasih. Nah, kita mulain materi. Wah, kurang 45 menit. Begini guys, kan waktu kita itu 2 jam ya guys. Diajak ngobrol banyak itu kan kadang bisa 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 lupa waktu juga bisa, terus intinya kita itu terkendala durasi. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu baca di modul agar itu nanti pitch deck yang tak tampilkan itu tidak fokus apa yang modul tuliskan, tapi lebih kepada implementasi di modul itu tadi. Nah, di modul itu kan kalau teman-teman baca itu ada riset untuk itu ya, riset awal untuk bisa memulai sebuah usaha. Nah, yang umum-umum itu kayak misalnya buyer persona itu kan branding ya, positioning kita itu di mana untuk produk kita di antara kompetitor, itu kan buyer persona. Jadi misalnya kita kayak tadi Mas Fadli itu jualan es teh. Nah, buyer personanya dia itu tadi tak arahkan es teh herbal yang sehat gitu kan. Nah, tadi positioning dia di antara customer dan kompetitor adalah tehnya sehat. Mengambil itu mengambil poin pendekatan dari teh sehat tadi atau teh herbal tadi. Nah, itu yang riset buyer persona. Nah, itu riset itu kan dilihat dari celah yang ada. Celah yang ada itu lewat analisa SWOT itu atau analisa SWOT. Jadi misalnya di customer segment itu kita kelompokkan primary marketnya itu seperti apa, kemudian kita cari masalah yang ada di primary market itu seberapa banyak, terus kemudian kita cari celahnya itu kita masuk lewat mana gitu. Nah, kalau ST sendiri itu ini contohnya aja biar agak nyambung. Tadi kita bahas ST. ST sendiri itu kan udah hampir minuman yang umum banget di Indonesia gitu kan. Umum banget, terus kemudian dijual di mana-mana. Terus kemudian jadi kalau misalnya dari demografinya itu udah bisa luas. Dari anak kecil sampai dewasa itu udah mengenal sama es teh gitu. Nah, jadi kita perlu masuknya itu dari mana agar bisa nyantol di kepala mereka. Agar bisa nyantol di kepala konsumen tadi. Makanya ada embel-embel es teh sehat. Karena alasannya begini, es teh sehat itu hingga saat ini itu jarang banget bisa diakses publik ya. Karena kan es teh sehat itu, teh herbal itu biasanya kan dipakai di sinsi-sinsi gitu kan. Terus tidak dijual umum tapi tidak dijual dalam bentuk seduhan, tapi biasanya dijual di kemasan gitu kan. Jadi teh herbal kan biasanya tidak dibantu untuk diseduhkan dan disajikan kepada konsumen. Tapi biasanya dijualnya itu dalam bentuk sasetan konsumen yang akan membuatnya sendiri. Makanya ada celah yang lumayan di situ, bisa dapetin teh herbal dengan kemasan yang lebih kekinian dan pendekatan yang lebih modern kepada anak muda gitu. Nah, kita itu positioningnya di situ. Karena kalau sudah melakukan riset kepada konsumen, riset kepada tren yang ada, hingga akhirnya itu mengambil kesimpulan kalau kayaknya itu masuk dari sisi teh herbal itu ada peluang. Nah, hook-nya itu atau yang bikin diingat itu teh herbalnya. Nanti variannya itu bisa aja di dalamnya ada varian teh manis, teh cincau atau teh apa itu juga jadi variasi hingga akhirnya itu kita tetap dikenal sebagai teh herbal, tapi bisa jadi itu apa itu produk yang paling laris itu bukan teh herbal malah itu. Yang penting diingatnya itu apa? Yang penting nyantol di kepala orang itu seperti apa? Begitu. Itu intinya dari semua marketing dan branding itu seperti itu.
gimana caranya agar kita nyantol di kepala orang. Nah, agar lebih bisa nyantol, biasanya kan kita pakai riset tuh. Gimana caranya bisa nyantol di kepala orang tadi. Nah, riset itu yang bakal kita bahas. Bentar ya guys, saya baca tugasnya dulu. Oke, tugasnya itu adalah nanti teman-teman itu menentukan keyword ya. Bentar. Karena tugasnya itu menentukan keyword, jadi kita langsung aja ke bahasan keyword ya. Nanti bisa teman-teman baca sendiri, terus kemudian di modul juga bisa dibaca sendiri, kita ke bahasan keyword aja. Keyword, ini dia tadi yang tak maksud. Identifikasi buyer persona, jadi branding teman-teman itu mau diarahkan di mana, yang masih relevan dengan karakteristik yang ada di target market. Jadi misalnya itu misalnya itu tadi contohnya adalah es teh. Nah, es teh itu kan atau ganti biar nggak bosenin, bakso aci misalnya. Nah, bakso aci itu adalah jenis makanan atau jenis jajanan. Nah, nantinya yang bakal direset itu kan yang sekiranya suka sama bakso aci itu siapa gitu. Habis itu kemudian orang itu waktu kita bikin bisnis itu kan secara digital itu kan butuh optimasi. Nah, optimasi itu kan lewat di keyword. Berarti keyword yang akan kita pakai untuk bisnis kita itu apa? Apa aja gitu. Karena kan kalau bakso aci itu misalnya kan makanan. Jadi yang dicari itu adalah makanan, kemudian jajanan misalnya, atau bakso, atau langsung nama brandnya, bakso aci apa gitu. Sebentar, aku juga ini guys. Karena waktunya terbatas, jadi aku bingung menjelaskannya itu biar masuk semua itu karena tugasnya keyword. Kita skip bagian ini, kita langsung ke keywordnya ya. Oke. Teman-teman, ya, tolong lebih aktif ya. Nanti misalnya aku tanya itu bisa langsung cepat menjawab karena waktu kita terbatas gitu. Biar kita bisa langsung cepat jawab. Jadi pertama pertanyaannya itu, kenapa keyword itu jadi langkah awal yang menentukan kalau kita mau mengerjakan, kalau kita mau terjun ke marketing digital? Ada jawaban? Ada jawaban? Lebih cepat kayak gini sih. Jadi habis ini ada jawabannya. Tapi kalau dari jawaban teman-teman itu, oke, Mbak Anissa. Mungkin Pak, karena katanya itu relevan sama apa yang mau dicari ya? Ya benar, karena saat ini itu semuanya itu kita mencari apa yang kita butuhkan di internet itu atau di digital asset itu lewat keyword. Jadi kalau misalnya Mbak Anissa itu jualan seblak ya, terus kemudian keyword yang disisipkan entah itu di aset digital, entah itu di konten, itu yang dimasukkan itu roti bolu itu kan sebenarnya jadi nggak nyambung gitu kan. Nah, makanya yang perlu kita tentukan di awal-awal itu adalah bagaimana behavior atau perilaku target pasar kita
tentang produk kita itu. Misalnya nih, ada nama produk itu yang berbeda namanya di daerah yang lain gitu. Aku juga mencari ide ini. Apa yang nama produk yang berbeda gitu ya. Teman-teman ada yang bisa kasih ide itu loh, nama produk berbeda. Jadi nama produknya sama. Produknya sama tapi namanya berbeda di lain tempat. Hingga akhirnya itu ya, lanjut Mbak Nisa gimana? Mungkin Pak teh manis sama teh obeng, teh obeng di Batam. Oh iya iya iya, oke oke, itu masuk. Jadi misalnya kan teh manis itu. Nah, kalau kita target marketnya itu ada di Batam, kita masukkan juga keyword teh apa namanya? Obeng. Ya, teh obeng di keywordnya. Kalau kita jualannya di Batam gitu kan. Hingga akhirnya kan kalau waktu orang Batam itu nyari teh obeng, muncul juga produk kita. Itulah kuncinya kenapa keyword riset itu menentukan. Kalau dari awal itu salah, kita akan mengoptimasi keyword yang salah hingga akhirnya itu usaha kita tidak terlalu teroptimasi sih. Gitu ya guys. Paham ya guys? Mudah bagian ininya. Belum yang sulit-sulit, nanti agak sulit prakteknya sih. Sama pengertiannya. Makanya ada metrik-metrik yang harus dipahamin ketika kita melihat sebuah keyword. Jadi saya skip yang introduction, kita langsung ke itunya ya. Langsung ke metriknya. Baca metriknya seperti apa. Oke, jadi keyword itu jadi poin penting karena dia yang akan diolah oleh algoritma Google. Kenapa Google? Mudah aja. Google itu jadi satu-satunya keyword, satu-satunya search engine yang lagi dipakai saat ini ya. Hampir semuanya itu lewat Google. HP aja dipasangi Google. Mau nggak mau, karena pakai Android. Oke, nah itunya, seninya memilih keyword itu adalah begini. Keyword itu ketika keywordnya terlalu general, maka optimasinya akan terlalu sulit karena keyword general itu bakal banyak pesaingnya. Nah, terus kemudian makanya keywordnya itu dipilih dengan scope yang jangan terlalu luas. Jadi waktu teman-teman pilih keyword, itu pastikan keywordnya udah spesifik. Misalnya tadi es teh ya. Es teh itu kan kalau orang cari keyword, es teh itu banyak banget dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Makanya di spesifik lagi es teh herbal gitu. Es teh herbal juga tetap banyak Sabang, Merauke. Jadi spesifik lagi es teh herbal Banjarmasin. Baru nanti pesaingnya akan lebih sedikit dibandingkan es teh doang gitu. Itu ya. Jadi kata kuncinya itu jangan terlalu luas. Nah, ini saya kasih contoh misalnya mie ayam. Mie ayam di Malang itu lebih mudah dioptimasi dan lebih kelihatan hasilnya dibandingkan kita pilih keyword itu mie ayam aja. Kalau keywordnya dimasukkan ke dalam aset digital kita nanti berupa mie ayam, nah mie ayamnya itu akan bersaing dengan mie ayam lainnya seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya ditulis mie ayam di Malang gitu, itu saingannya hanya orang yang ngasih orang yang milih keyword di mie ayam di Malang. Tentunya kan kalau dia jualan di Surabaya, di mana? Di Bojonegoro, di Banjarmasin, kagak mungkin ditulis mie ayam di Malang gitu kan. Jadi kita udah mengurangi persaingan sejak awal. Gitu ya. Kalau memilih keyword itu yang pertama itu adalah nama produk disandingkan dengan nama brand atau nama produk disandingkan dengan nama daerah. Gitu. Kalau nama produk disandingkan dengan nama brand itu ada next step-nya. Kalau orang sudah kenal dengan brand-nya itu boleh nanti berikutnya itu kita optimasi nama produk dengan nama brand. Kalau nama produk plus nama brand biasanya tidak terlalu sulit sih. Karena itu udah spesifik banget. Kan nggak mungkin kalau tadi sebelahnya Mbak Anissa itu sebelah camilan ya, dengan ejaan tadi itu terus kemudian di mana Bojonegoro ya sebelah camilan Bojonegoro itu akan dipakai oleh brand lain itu kan jatuhnya ketika misal taruh kata nih ya sebelah camilan Bojonegoro dipakai oleh kompetitornya Mbak Anissa gitu. Nah ketika ketika pencariannya seperti itu terus munculnya brand lain otomatis dia akan kalah secara ranking oleh Google karena aset digitalnya itu tidak ada kata-kata camilan sesuai ejaan tadi gitu ya. Apakah paham, Mbak Nisa? Apa menangkap? Jadi Ada. iya, jadi
Kalau optimasi untuk yang spesifik nama brand itu lebih mudah karena tentunya yang pakai kita sendiri. Ada yang chat guys. Off cam. Oke, terus kemudian kata kunci pesaing berat itu kayak tadi misalnya kita saingan dengan tiket.com. Nah, itu udah berat, mending langsung ditinggalkan aja. Saingan dengan tiket.com itu kayak misalnya tiket pesawat, hotel murah itu udah hampir susah untuk dilawan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya usaha terus kemudian waktu ngecek keywordnya itu tingkat kesulitannya tinggi, itu langsung ditinggalkan aja. Itu karena buang-buang waktu ya. Terus kemudian kita hindari juga kata kunci tanpa konversi. Nah, tanpa konversi itu yang tidak mendukung apa-apa, kayak misalnya resep mie ayam gitu. Nah, itu tidak perlu kita kejar juga kata kuncinya itu karena sekalipun kita nyantol di sana, orang itu nyarinya resep mie ayam, bukan mie ayam yang enak gitu kan. Nah, misalnya Mas Fadli tadi itu tidak perlu optimasi cara membuat teh herbal itu masih. Ya, itu tidak perlu optimasi cara membuat teh herbal atau resep teh herbal. Nah, itu tidak perlu dioptimasi, tidak perlu dimasukkan keywordnya karena itu tidak mengandung konversi, guys. Kalaupun karena gini, orang yang nyari keyword tadi itu kan tentunya nyari resepnya, nyari caranya, bukan mau beli sih. Ya, gara-gara itu kita tidak perlu mengoptimasi keyword yang tidak berujung kepada pembelian kepada produk kita. Terus kemudian kita jangan hanya menyusun satu kata kunci, tapi kata kuncinya itu harus harus bertingkat. Jadi misalnya contohnya seblak tadi kan, seblak itu Mbak Anissa ini Purwokerto ya? Di mana? Maaf ya. Di mana, Mbak? Purwakarta. Oh, iya beda dikit. Di Purwakarta. Nah, misalnya Mbak Anissa itu tulis aja di situ seblak enak Purwakarta. Terus turunannya di bawah itu misalnya kayak seblak pedas, seblak apa. Tapi ada Purwakartanya, ada pedasnya apa. Seblak murah enak di Purwakarta itu kan nanti waktu kita keyword, waktu kita masukkan keyword itu bakal kelihatan itunya. Namanya LSI sih. LSI itu kata kunci turunan. Namanya LSI itu kata kunci turunan. Paling mudah kalau tanpa tool itu ngeceknya di keyword aja. Di Google Search. Waktu ngetik di Google Search itu kan ada rekomendasi di bawahnya tuh ya. Misalnya seblak pedas Purwakarta, nanti di bawahnya ada rekomendasi. Seblak pedas Purwakarta enak, seblak pedas Purwakarta murah, seblak pedas Purwakarta apa gitu. Nah, waktu kita searching di Google itu ada rekomendasinya. Itu adalah LSI namanya, atau kata kunci turunan. Nah, kalau misalnya kata kunci utama itu sudah kita optimasi, berikutnya kita optimasi juga kata kunci turunan. Terus nantinya ketika kita bikin konten, itu disambungin. Kata kunci utama dan kata kunci turunan itu disambungin dalam sebuah artikel, hingga akhirnya itu mau dengan tujuan ya, mau seperti konsumen nyari yang turunan atau yang utama, itu punya kita tetap muncul. Gitu ya. Ini udah mulai-mulai itu sih. Mulai panas nih. Karena udah masuk ke teknis. Kedepannya itu lebih panas lagi karena minggu depan kita bikin website, terus kemudian kita upload produk. Jadi foto produk dari teman-teman disiapkan, terus kemudian kita sambungkan dengan metode pembayaran. Metode pembayaran ini opsional, tapi yang jelas kita sambungkan dengan ongkir, dengan gratis ongkir, makanya dengan apa? Tarif kirim, tarif ongkos kirim. Jadinya nanti website yang teman-teman bikin itu bisa orang transaksi di situ, melakukan pembayaran di situ. Yang kita tidak bahas itu bikin toko di marketplace ya. Itu kan tidak terlalu sulit. Tapi kalau bikin website yang bisa munculin produk kita, terus bisa orang check out di website kita, itu yang lagi kita bahas untuk proyek kedepannya ya. Oke, lanjut. Kemudian algoritma Google itu jadi semakin canggih kan. Jadi Google itu bisa ngerti maksudnya orang dengan keyword ini itu seperti apa. Contohnya di sini tuh movie about boat in a storm.
Jadi ketika orang masukkan kata kunci ini, nah, yang muncul itu adalah film yang isinya tentang perahu dan tentang badai. Jadi Google udah ngerti, maksudnya itu nyari film yang sinopsisnya itu seperti ini. Sinopsisnya seperti yang kita inputkan di keyword. Nah, bukan diartikan secara harafiah. Kalau diartikan secara harafiah itu tentunya kan nanti isinya cuplikan video tentang perahu dan tentang badai gitu kan. Tapi bukan film gitu. Kalau diartikan secara harafiah. Tapi karena Google itu sudah semakin canggih, Google ngerti yang dimaksud itu, oh ini orang nyari film yang sinopsisnya, yang jalan ceritanya itu tentang perahu dan tentang badai-badai gitu ya. Itu terus kemudian, nah secara garis besar itu ada 4 search intent ya. Search intent itu search intent itu alasan orang mencari sebuah kata kunci. Jadi yang pertama itu orang mencari kata kunci karena informatif. Terus yang kedua itu orang mencari kata kunci karena mencari tadi informasi, ini navigational itu sih. Ada action berikutnya. Semacam tutorial itu ya. Nanti teman-teman baca sendiri kok. Baca sendiri udah paham. Terus kemudian ada yang komersil. Bentar guys. Ada komersil, kemudian ada juga transaksional. Nah, transaksional itu kan contohnya kayak gini sih. Ini. Jadi ini untuk search intentnya keyword. Terus kemudian untuk smart keyword research itu, jadi yang pertama itu kita kenalkan secara informasi. Terus kemudian kita kenalkan secara informasional itu maksudnya untuk membangun awareness bahwasanya ada loh kita di internet gitu. Kemudian kita arahkan caranya gimana, cara mengenal kita itu seperti apa. Terus kemudian kita kasih pancingan agar orang itu desire-nya itu atau apa desire, agar orang antusiasnya jadi semakin tinggi, baru kemudian didorong dengan itu apa tuh didorong dengan terakhir kali itu agar orang mau melakukan transaksi. Ya, kurang lebih kayak gitu 1, 2, 3, 4 itu ya. Dimulai dari cara berpikir seperti user, berpikir yang user cari dari produk kita lewat kata apa itu berikutnya. Kemudian pahami benar apa yang user benar-benar cari itu memang sesuai dengan yang kita inginkan. Terus kemudian baru kita dekatin lagi itu kalau kita closing dengan cara bikin konten sih. Oke, terus kemudian, nah ini keyword metric. Ada 4 keyword metric yang sering muncul dan perlu kita lakukan saat kita melakukan riset kata kunci. Yang pertama itu adalah volume. Search volume itu artinya keyword itu banyak dicari. Nah, ketika keyword banyak dicari, otomatis banyak orang yang optimasi di keyword tersebut. Banyak orang yang melakukan optimasi di keyword tersebut. Hingga akhirnya itu keyword tersebut itu tingkat kesulitannya jadi tinggi. Jadi kalau keywordnya itu banyak dicari orang, orang-orang akan melakukan optimasi di keyword itu. Orang-orang akan melakukan, kalau keyword itu banyak dicari orang, maka keyword itu juga banyak dipakai oleh orang. Nah, banyak dipakai oleh orang maksudnya banyak dipakai oleh orang yang berkepentingan gitu ya. Hingga akhirnya karena keywordnya banyak dicari orang, banyak juga dipakai orang yang berkepentingan, hingga akhirnya tingkat persaingannya itu tinggi. Kalau tingkat persaingannya tinggi, otomatis effort yang dikeluarkan oleh teman-teman juga ikut tinggi untuk mengoptimasi nantinya. Optimasi itu kan lewat SEO, SEM yang kemarin kita bahas dikit-dikit itu kan. Begitu ya.
Terus kemudian keyword trend. Nah, keyword trend ini adalah tren kapan keyword itu akan naik, kapan tren itu akan turun. Jadi misalnya pencarian tentang lampu hias itu tinggi di November Desember karena lampu hias itu sering dipakai untuk hiasan pohon Natal misalnya. Jadi keyword lampu hias itu tinggi dipakai di November Desember dan Agustus sih. Agustus juga gara-gara ada lomba-lomba mutu itu lomba hias jalan. Jadinya keywordnya itu ikut naik. Nah, itu keyword tentunya naik karena ada alasannya sih. Gitu ya. Terus kemudian ada keyword trend, ada keyword value. Keyword value itu adalah perkiraan berapa jumlah uang yang teman-teman harus keluarkan ketika keyword nanti itu diklik gitu kan. Ini kan ongkos per klik ya. Klik CPC klik per cost. Cost per klik sih, sorry. Jadi satu kali klik ketika kita pasang iklan itu yang harus kita bayar berapa. Itu juga jadi masukan penting karena karena nantinya itu menentukan budget marketing, guys. Nah, baru kemudian akhirnya itu dari semua metrik yang di atas tadi, 1, 2, 3, semua metrik di sini, 1, 2, dan 3. Nah, baru kemudian kita bisa melihat keyword difficulty. Nah, keyword difficulty ini macam-macam, ada easy, medium, hard, sama super hard. Nah, itu dilihat rankingnya dari banyaknya volume pencarian, dilihat dari trennya itu lagi naik atau turun, dilihat dari jumlah harga ongkos kliknya itu mahal atau enggak. Baru kemudian kita bisa melihat tingkat kesulitannya itu mudah, sedang, sulit, atau super sulit. Yang teman-teman perlu hindari itu adalah yang sulit dan super sulit. Karena kalau yang hard dan super hard itu udah pasti banyak korporasi yang bermain di situ. Korporasi itu punya budget yang lebih hingga akhirnya itu optimasinya dikelola secara profesional. Makanya teman-teman hindari, teman-teman sih harusnya fokus di keyword yang isi aja dulu. Biar hasilnya cepat kelihatan gitu. Karena dengan metode yang tepat, Bu, hasilnya tuh bisa mungkin kelihatan 1 hingga 3 bulan. Kecuali pakai yang kita ada namanya black hat sama white hat gitu kan. Ada SEO yang pakai cara-cara dalam tanda kutip curang gitu, hingga akhirnya itu ranking bisa naik dalam waktu 1-2 hari aja. Tapi itu ada risikonya sih, karena tadi memakai cara yang tanda kutip curang, itu oleh Google ketika dia bersih-bersih, itu akan dipangkas, akan diblok, hingga akhirnya situs kita itu nggak lagi di atas lagi. Malah ada kemungkinan diblok juga sih oleh Google. Oke, keyword itu ada 2, ada short tail, ada long tail. Long tail itu, short tail itu kayak tadi, kayak misalnya keyword utamanya adalah teh herbal, itu ada short tailnya. Long tailnya itu bisa jadi teh herbal enak di Banjarmasin, itu ada long tailnya. Teh herbal enak dan sehat, itu juga long tailnya. Sementara short tailnya itu adalah keyword utamanya, yang teh herbal tadi. Jadi teman-teman itu untuk tugasnya itu pilih kata kunci utama dulu, baru kemudian kata kunci turunannya itu dicari yang masih relevan dengan kata kunci utama. Kemudian nanti dianalisa untuk kata kuncinya itu termasuk yang berat, sedang, atau mudah, sedang, ataupun berat. Gitu. Ini ada contohnya short tail sama long tail, kemudian ini alasan kenapa banyak pencarian datang dari long tail itu karena orang itu lebih pengen dapetin hasil yang spesifik sesuai dengan keinginannya. Makanya kan banyak yang dapat dari long tail. Itu terus
Angka riset keywordnya itu search keyword itu ada keyword utama atau fondasi kata kunci itu cari di Google. Nah ini maksudnya yang tadi aku sebutkan itu kan. Oh misalnya contoh dari Mbak Anissa tadi itu adalah sebelah sebelah doang gitu kan. Nanti kalau waktu di searching itu bawahnya ada itunya, ada suggestionnya itu ya. Nah, jadi misalnya sebelah Purwakerto itu nanti kita lihat suggest-nya di bawah itu ada apa aja gitu. Nah, berarti kan yang jadi pondasi atau keyword utama itu yang sebelah, terus keyword turunannya itu yang sesuai suggest di bawah ini ya. Nah, terus kemudian basic keywordnya risetnya itu ada beberapa tool yang bisa dipakai. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian, nah ini, aduh, ntar guys, minum dulu guys. Nah, contohnya itu misalnya gini. Yang pertama itu kita tentukan fondasi keyword utama itu kan. Itu sebelah apa gitu kan misalnya nanti. Terus habis itu ada suggest-nya. Waktu kemudian dicari, itu akan muncul ketika dimasukkan ke itu, ke Semrush, atau bisa aja di Google Search-nya itu akan muncul rekomendasi di paling atas. Rekomendasi paling atas itu nanti yang akan dimasukkan ke tool lagi berikutnya untuk kita analisa kompetitor. Jadi kan ada keyword tuh ya. Waktu keyword dimasukkan, itu kan udah ada hasil yang muncul. Itu adalah kompetitor kita. Nah, kompetitor kita itu kita bisa tahu sebuah halaman itu mengandung banyak keyword apa aja itu lewat menggunakan tool. Nah, toolnya di sini. Di Semrush. Terus kemudian dimasukkan di situ toolnya, ketika dicari dia akan muncul keyword yang keyword yang terdeteksi itu ada berapa. Nah, keyword yang terdeteksi itu ada berapa? Ini contohnya kan keywordnya mengandung 83 keyword. Nah, waktu mengandung 83 keyword, kita itu pilih urutan keyword yang paling utama aja. Nah, nanti keyword yang paling utama itu dijadiin keyword kita juga. Jadi kita analisa kompetitornya dengan cara seperti itu. Nah, terus kemudian kalau tadi caranya keyword turunan itu lewat Google itu lebih simpel, nah, ada cara riset keyword untuk turunan itu yang lebih detail, tapi caranya itu harus memakai Semrush. Semrush itu soalnya berbayar sih guys. Makanya kan tak arahkan kepada Google Trend ataupun Google Search Engine tadi itu agar tidak berbayar aja. Nah, di sini kan bisa kelihatan tuh. Keyword utamanya dimasukkan ke sini, kemudian teman-teman pilih related di sini. Nah, di related tadi itu akan ada itu suggest keyword-keyword berikut yang lain. Nah, waktu suggest keyword yang lain di situ ada volumenya. Nah, volumenya kan tadi kan penjelasannya untuk metrik tadi, semakin banyak volume pencarian, semakin tinggi potensi kita dapetin traffic dari sana. Semakin banyak volume pencarian, jadi semakin banyak keyword itu dicari orang, semakin banyak potensi kita untuk dapetin orang nyantol di usaha kita gitu ya. Terus relatifnya itu di sini, ini skornya semakin tinggi semakin bagus, termasuk ini juga, volumenya semakin tinggi semakin bagus juga. Nah, kita itu mainnya harus di tengah-tengah guys. Yang harusnya kita, karena kita kembali lagi kan, ini optimasi itu harusnya dilakukan oleh tim. Tapi di sini karena kita ini project-project kan ya, itu buat belajar, itu berarti yang melakukan hanya teman-teman seorang gitu. Nah, karena tim dan satu orang itu tidak bisa dibandingkan, jadi teman-teman itu cukup mengerjakan yang mudah-mudah aja biar kelihatan hasilnya, biar bisa bikin semangat gitu kan. Jadi keywordnya itu adalah nyari yang relatednya tinggi dan volumenya rendah. Nah, ini dia. Relatednya tinggi, volumenya rendah. Dengan begitu, harapannya tingkat persaingannya itu tidak terlalu tinggi. Apa yang kita lakukan itu bisa langsung kelihatan hasilnya. Gitu ya.
Terus kemudian ketahui juga searches intent. Intent itu kayak tadi kan. Orang itu benernya misalnya kan kayak tadi contohnya Mbak Anissa itu, orang itu nyari teh obeng itu apakah teh dengan obeng atau teh obeng nama sebuah teh gitu kan. Nah, itu search intent. Makanya kan waktu tadi itu kita jualannya es teh. Nah, kita kalau memang jualannya es teh di Batam, perlu dimasukkan keyword teh obeng dalam eh, media digital kita ya. Agar ketika orang nyari teh obeng, punya kita juga muncul gitu kan. Itu yang kita namain searcher intent itu kan. Niatan orang nyari dengan keyword itu maksudnya apa? Nah, ini dia ada 4 tool yang bisa membantu untuk di set kata kunci. Yang pertama itu SEMrush, Ahrefs, Suggest, Uber Suggest, sama keywordtool.io. Nah, yang tadi kan berbayar semua ya. Yang tadi tak sebutkan itu. Yang gratis itu ya Google Trend, kemudian ada Google itu, Google di halaman awal itu kan bisa juga eh, jadi cara buat dapetin keyword turunan. Terus kemudian, nah karena yang gratis itu Uber Suggest ya. Jadi kita bahas Uber Suggest saja. Teman-teman langsung aja daftar nanti satu hari itu dapat kesempatan masukkan 5 kali keyword. Jadi sebelum teman-teman praktek itu, teman-teman baca dulu ya. Habis dibaca nanti dapat gambarannya, baru dimasukkan. Bisa cara seperti itu, bisa cara dengan pakai dua dua komputer, karena dia ngedeteksi IP ya. Kalau teman-teman pakai email yang lain tapi dengan IP yang sama, itu bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak. Jadi kalau misalnya yang awal tuh mau coba-coba, bisa pakai email siapa gitu, habis itu nanti waktu nyoba yang beneran, itu bisa tethering. Karena kalau tethering mobile itu IP-nya akan terus berubah. Tapi kalau teman-teman pakai WiFi di rumah, itu IP-nya sama. Ya, jadi bisa kayak tadi. Eh, tapi jangan di browser yang sama. Jadi kalau misalnya mau nyobain itu pakai satu browser, satu email lain, bisa nyambung WiFi di rumah itu nggak apa-apa. Karena kesempatannya cuma 5 kali ya. Terus kemudian buat yang benerannya itu pakai browser yang berbeda dengan tethering lewat HP, terus pakai email yang berbeda juga. Itu kalau mau di hari yang sama ya. Cara yang lain sih, kalau hari ini jatahnya gratisnya udah habis, ya tunggu besok buat dapetin gratisannya lagi. Itu ya. Nah, nanti di Uber Suggest kita bisa cari search volume, tingkat kesulitannya, related keywordnya, terus pertanyaan keyword, perbandingan keyword, dan perbandingan dengan kompetitor. Pertanyaan keyword itu kan yang sering ditanyakan, yang jawabannya adalah keyword itu. Itu pertanyaan keyword. Nanti ada kok penjelasannya. Ini search volume, bisa cari di situ nanti. Ini adalah tampilan Uber Suggest, guys. Jadi teman-teman waktu di Uber Suggest itu, tampilannya kan seperti ini. Terus kemudian, ini buat nyari search volume-nya. Jadi volume keyword itu punya volume pencarian berapa gitu ya. Terus kemudian, ini tingkat kesulitannya. Nah, dari tingkat kesulitan itu akan kita pilih yang mudah yang mana. Jangan pilih yang sulit, guys. Sumpah itu. Yang sulit itu nanti teman-teman hanya buang-buang tenaga. Terus kemudian ada related keyword. Nah, related keyword itu yang akan jadi keyword turunan nantinya. Jadi cara melihat keyword turunan itu ada beberapa macam. Bisa lewat Google Trend, bisa lewat Google mesin pencari tadi, bisa lewat Uber Suggest ini. Gitu ya. Nah, kalau lewat Uber Suggest ini dia akan lebih lengkap. Udah ada harga CPC-nya, udah ada volumenya, volume pencarian, udah ada tingkat kesulitannya, udah ada relatednya itu seberapa dekat gitu. Lalu kemudian, nah ini pertanyaan keyword. Pertanyaan keyword itu adalah keyword keyword dasar itu dijadiin kalimat tanya. Nah, jadi misalnya seblak itu ya, seblak instan ya misalnya. Seblak instan itu kalau dibuat kalimat tanya misalnya cemilan enak dan cepat.
Nah, itu jawabannya adalah keyword kita. Nah, itu ada suggest-nya nanti di user suggest itu. Jadi teman-teman pilih habis diketikkan namanya di atas itu, lalu teman-teman pilih question di sini. Kan ketika diketikkan itunya keyword utamanya, nanti akan teman-teman bisa ngelihat di situ ada related-nya itu buat keyword turunan, ada suggest-nya itu juga buat keyword turunan, terus ada question itu untuk pertanyaan keyword. Nah, perbandingan keywordnya bisa di sini juga. Jadi ini termasuk suggest untuk keyword juga. Nah, misalnya keyword yang teman-teman masukkan apa, di sini ada perbandingan nih. Ini keyword juga, ini keyword ini masih related dengan keyword yang kamu masukkan. Kamu tertarik pilih yang ini atau enggak? Gitu. Nanti semuanya akan jadi preferensinya dari teman-teman masing-masing untuk bisa melihat yang akan dioptimasi itu pakai keyword yang mana. Nah, ini juga ada perbandingan dengan kompetitor. Nah, perbandingan dengan kompetitor caranya kayak tadi juga. Kalau tadi itu yang ini itu bentar. Mana ya? Nah, kalau ini tuh bentar, kurang mundur. Nah, ini kalau ini itu adalah spesifik artikel ya. Jadi artikel ini mengandung keyword apa gitu ya. Itu bisa di sini. Ini Uber Suggest juga by the way. Bisa di sini itu artikel ini mengandung keyword apa, bisa dimasukkan di sini. Sementara kalau dimasukkan di sini itu adalah sorry. Nah, ini situs ini mengandung keyword apa? Jadi bedanya itu situs ini dioptimasi oleh keyword apa, sementara kalau tadi lebih spesifik artikel ini itu dioptimasi pakai keyword apa. Nah, nanti itu keyword yang menjadi kompetitor itu akan dimasukkan ke dalam plan optimasi keyword kita gitu ya. Ya, begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sebentar, saya izin minum dulu ya. Sama izin off cam sebentar. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan? Ya, memang agak-agak itu ras sih. Tapi sebenarnya itu kalau dipraktekin tidak terlalu sulit kok. Apalagi udah banyak media belajar sekarang ya. Jadi tugasnya trainer di sini itu sebenarnya itu untuk bikin teman-teman, lebih tepatnya untuk bikin teman-teman itu penasaran. Nah, kita kasih pengantar untuk bikin teman-teman penasaran. Sementara untuk pendalamannya itu teman-teman bisa lewat banyak media gitu kan. Di YouTube itu tutorial keyword juga udah banyak. Terus literasi lewat website-website juga udah banyak. Belum lagi tutorial dari Uber Suggest sendiri juga udah ada. Gitu. Tadi kan saya baca itu untuk tugasnya adalah, bentar ya. Tugasnya 3 keyword dengan kata kunci untuk usaha. Jadi nanti tugasnya teman-teman bisa cari 3 keyword, bisa satu yang keyword utama, 2 bisa keyword turunannya. Kemudian analisa performa keyword itu 1 tahun 3 tahun terakhir itu bisa lewat Google Trend. Google Trend itu tutorialnya tuh ada lengkap di modul, makanya tidak saya masukkan tadi. Dan memang mudah sih. Jadi kalau teman-teman masuk itu udah familiar sama interface-nya dan mudah juga. Terus kemudian analisa performa kata kunci berdasarkan wilayah juga ada di Google Trend. Kalau teman-teman buka Google Trend itu bisa kelihatan. Ada juga itunya di modul, apanya tuh? Tutorialnya juga ada di modul.
Terus kemudian analisa kompetitor menggunakan kata kunci sejenis itu bisa di Uber Suggest tadi. Kalau di Google Trend bisa apa enggak ya? Saya kurang paham sih kalau di Google Trend bisa apa enggak, tapi di Uber Suggest itu tadi udah bisa. Nah, Uber Suggest-nya itu gratis, tinggal dicoba aja. Untuk deadline-nya tugas ini kapan ya? Ada yang ngerti nggak? Senin, Bapak. Senin, oh Senin masih lama guys. Sekarang ada apa? Kamis ya. Jadi teman-teman itu bisa nyobain. Nanti malam kan ada sisi mentoring ya. Di situ juga bisa cek. Mungkin di sisi mentoring itu udah langsung praktek di Google Trend-nya. Tapi sebelum di sesi nanti malam, teman-teman bisa nyobain sendiri Google Trend itu mudah. Serius mudah. Mudahnya itu pakai banget. Jadi apalagi ada tutorialnya di modul kan. Tambah mudah guys. Begitu. Terus kemudian buat yang ada sulit itu, maksudnya kalau udah terbiasa sama Google Trend, nanti teman-teman bisa mulai nyoba Uber Suggest tadi itu. Bisa nyoba Uber Suggest. Terus sebelum nyoba itu semua, harapannya itu baca pitch deck tadi itu tentang metrik keyword. Jadi metrik keyword itu kan ada yang volume, ada yang difficulty, ada yang CPC, ada apa lagi? Aku lupa, ada 4 ya. Satunya apa ya guys? Ada related ya, kalau nggak salah. Nah, itu dibaca itu biar ngerti maksudnya. Ketika teman-teman ada riset keyword, keyword ini begini, begitu, begini, begitu, angka-angka di situ tuh untuk apa gitu. Nanti kan memang lebih lengkap itu di Uber Suggest itu. Kalau Uber Suggest itu satu keyword ada penjelasannya di sebelah kanannya. Dia itu volumenya berapa, CPC-nya berapa, tingkat kesulitannya seperti apa, itu udah ada semuanya. Jadi tinggal satu kali langkah bisa dapat semua. Tapi kalau di Google Trend itu gratis juga dan tidak terbatas, mau nyobain berapa kali banyak. Tapi dia perlu membaca atau perlu beberapa step untuk mendapatkan jawabannya. Ada pertanyaan guys? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini tidak ada pertanyaan karena udah mengerti atau udah terlalu banyak jadi bingung. Ada pertanyaan? Ini kalau tidak ada pertanyaan berarti terlalu mudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Oh, ini juga enak. Kalau iya, ya Mbak Dinda. Berarti boleh pakai salah satu ya Pak, antara Uber saja sama Google Trends. Iya, boleh. Kecuali yang analisa kompetitor itu kayaknya cuma ada di Uber Suggest. Kalau yang tugas 1, 2, 3 itu lebih mudahnya di Google Trends sih. Karena Google Trends itu yang pertama dia gratis tanpa batasan. Terus yang kedua itu memang fitur itu ada. Fitur untuk mencari yang ditugas itu udah ada di Google Trends. Terus juga tutorialnya tuh udah ada di modul. Jadi lebih mudah semuanya di 1, 2, 3, 4. Baru yang keempat, di 1, 2, 3 itu lebih mudah semuanya dengan menggunakan Google Trend. Baru yang keempat itu karena dia analisa kompetitor itu untuk kata kunci sejenis, baru dia agak effort dikit lah. Jadi teman-teman masukkan kata kuncinya, akan muncul kan di pencarian itu ranking 1, 2, 3. Nah, di ranking 1, 2, 3 kita masukkan analisanya itu lewat Uber Suggest biar muncul kalau dia itu memakai berapa kata kuncinya sulit atau tidak. Itu adalah analisa kompetitor. Jadi kan kita analisa kompetitor itu kan digunakan untuk kita contoh gitu kan. Jadi kita kan ngelihat kompetitor, kita pengen tahu cara dia gimana, terus yang bisa kita contoh apa. Itu kan poinnya untuk analisa kompetitor. Nah, dalam hal ini keyword itu dalam hal riset keyword yang kita analisa adalah sebuah situs yang waktu kita masukkan itu muncul di urutan atas, entah itu situs entah itu artikel ya. Itu kita mau analisa tuh, dia pakai keyword apa hingga akhirnya nyantol di keyword yang mau kita pakai. Apakah menangkap Mbak Dinda? Jadi Mbak Dinda misalnya mau pakai keyword mie ayam gitu ya. Terus muncul situs mieayam.com. Nah, nanti Mbak Dinda itu menganalisa mieayam.com itu yang bikin sekiranya dia jadi nomor 1 pencarian mie ayam itu gara-gara apa?
baru di situ nanti ada DA, ada PA, agak melebar sih. Cuma nanti akan terbantu dengan tool yang Uber Suggest itu. Karena tool Uber Suggest itu udah menganalisa keyword atau keyword utama dari sebuah situs itu apa aja. Jadi bisa terbantu nanti situ. Jadi misalnya satu situs itu punya dimasukkan 80 keyword tadi. Nah, 80 keyword tadi itu Mbak Anissa filter paling atas sendiri itu pakai keyword apa. Jadi kita asumsikan keyword itu yang membuat situs ini naik jadi pencarian nomor 1 gitu. Ya agak tricky sih nomor 4 itu karena tentunya sih analisa itu kan bergantung banget sama pengalaman. Nah, kalau teman-teman baru di awal itu dengan membaca Uber Suggest saja harusnya udah dapat gambaran sih. Nanti di Uber Suggest itu semua metrik di sebelah kanan itu kan ada tanda tanya ya. Di hover saja ke tanda tanya untuk bisa mendapatkan pengertiannya. Misalnya ada PD, terus sebelahnya ada tanda tanya. Nah, PD ini apa maksudnya sih? Nah, nanti di tanda tanya itu akan ada pengertiannya. PD adalah begini-begini. Mudah, guys. Nggak ada yang sulit di sini tuh. Yang sulit itu cuma meluangkan waktu untuk mengerjakan itu yang sulit. Karena teman-teman itu kebanyakan itu agenda biasanya. Ada ngopi, ada nonton, ada apa lagi. Tapi memang kayak gitu sih. Namanya juga masih muda ya, masih happy-happy. Ada lagi pertanyaan? Atau Mbak Dinda ada pertanyaan lagi? Sudah, Bapak. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, tak kembalikan ke Mbak Bibi. Mbak Bibinya udah muncul. Tuh kasih kode. Durasi. Oke, kalau tidak ada, tak kembalikan ke Mbak Bibi. Nanti kurang lebihnya hari ini saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Nanti materinya akan dikirimkan oleh Mbak Bibi ya. Oke, begitu Mbak Bibi. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Mamat atas ilmu tentang riset dan analisis data digitalnya hari ini. Oke, beri tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Pak Mamat. Memang bisa kebaca, bisa itu ya. Bisa Oke, kedengaran. iya. Oh, ada virtual guys. Ada reaction-nya Pak Mamat, gitu. Oke, karena tadi kita buka kelasnya dengan doa, langkah baiknya kita tutup juga kelas pada pagi hari ini dengan berdoa. Oke, kepada teman-teman semua, berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman untuk kelas kita pada pagi hari ini dan kita akan bertemu Pak Mamat lagi pada Selasa minggu depan gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja kelas pada pagi hari ini. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih guys.